kesempatan kita beramal soleh di bulan Ramadan ini dengan peluang kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu terbuka lebar. Bahkan nyaris di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membatasi kita untuk melakukan. Rabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita bersyukur kepada Allah karena limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Tentu syukur yang tidak hanya sekedar ucapan verbal saja, tetapi syukur yang memang hadir dari dalam lubuk hati kita sebagai bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam juga semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Beruntung orang-orang yang diberikan kesempatan bertemu Ramadan dan bisa beramal soleh di bulan Ramadan ini. Karena kesempatan kita beramal soleh di bulan Ramadan ini dengan peluang kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu terbuka lebar. Bahkan nyaris di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membatasi kita untuk melakukan amal soleh. Bahkan ada ungkapan orang tidur saja kalau di bulan Ramadan itu nilainya ibadah. Tentu bukan tidur karena malas, tapi tidur karena capek mungkin dari aktivitasnya, sehingga dia menidurkan diri sejenak untuk menyegarkan tubuhnya. Maka tidurnya orang yang berpuasa seperti itu nilainya ibadah. Dan bahkan nyaris di bulan Ramadan ini hitung-hitungan pahala itu begitu sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di luar Ramadan satu kebaikan 10 balasannya sampai 70. Kalau di bulan Ramadan balasan kebaikan yang kita lakukan itu adalah surga. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, surga firdaus baginya. Surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, surga yang paling istimewa. Makanya Nabi menyuruh kita, idza sa'altumullahul jannata fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling istimewa. Ya, semua tingkatan surga itu menurut kita adalah istimewa. Orang yang bisa masuk surga itu sudah istimewa. Apalagi diberikan fasilitas Firdaus misalnya, itu tentu keistimewaan yang sangat luar biasa. Nah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka peluang kebaikan itu dengan selebar-lebarnya tanpa membatasi. Apakah itu anak-anak, apakah itu orang tua, apakah itu anak muda, laki, perempuan, dan lain sebagainya. Yang mau saja beramal soleh di bulan Ramadan ini, pahalanya sudah sangat menjanjikan bagi orang-orang yang beriman. Makanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diberikan kesempatan, ketika diberikan kemampuan untuk bisa beramal soleh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan Ramadan dan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di dalamnya bukan hanya sekedar karena nilai pahala yang tinggi di sisi Allah, tapi ada dimensi lain, yaitu
adanya Al-Quran. Di Ramadan ini Al-Quran itu hadir. Itulah salah satu yang menyebabkan kenapa Ramadan itu mulia, kenapa orang-orang yang berpuasa itu sangat dianjurkan untuk meningkatkan intensitas tilawah Al-Qur'annya. Jadi antaranya adalah agar supaya kita mendapatkan kebaikan tersebut, kebaikan Ramadan itu dengan Al-Qur'an. Nah, kalau tadi sedikit kita sudah singgung bagaimana Rasulullah ketika menerima wahyu. Ketika menerima wahyu yang pertama itu, Rasulullah tidak dalam keadaan tersenyum, tidak dalam keadaan senang, tidak dalam keadaan bahagia, tetapi dalam keadaan hati, jiwa, pikiran beliau itu gelisah. Dan bahkan nyaris dalam tekanan yang sangat tinggi. Beliau ketika menerima wahyu tersebut. Tambah lagi tiba-tiba datang laki-laki yang tidak pernah beliau kenal. Dari belakang tiba-tiba mendekap beliau dengan mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Bukan di tempat yang ramai, di puncak gunung, di Jabal Nur, di dalam gua lagi yang tidak ada orang di kiri kanannya. Kalau kan berteriak menjerit minta tolong juga tidak ada orang yang bisa mendengarnya. Maka tentu saja dalam keadaan seperti itu ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan gelisah dan macam-macam. Belum lagi memang niat Nabi naik ke Jabal Nur itu bukan untuk bertamasya, bukan untuk melihat indahnya pemandangan kota Mekah dari puncak gunung, tapi ingin menghindarkan diri dari kontaminasi sosial perilaku masyarakat jahiliyah yang sudah menyimpang sangat jauh dari fitrah manusia. Maka Nabi menghindarkan diri naik ke Jabal Nur, dan itu tidak hanya sekali dua kali. Sering beliau lakukan hampir di setiap bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah di bulan Ramadan terakhir itu Nabi tiba-tiba didatangi oleh laki-laki tadi, malaikat Jibril, dengan mengatakan, "Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Nabi tetap menjawab, "Ma ana biqari." Apa yang harus saya baca? Karena Nabi memang orang yang ummi. Artinya orang yang tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca. Ada dua pengertian di sini. Tidak bisa membaca, ada yang mengartikan tidak bisa membaca wahyu karena memang belum ada perintahnya. Tidak bisa membaca secara tekstual dalam pengertian bahwa Nabi itu adalah orang yang dijaga pikirannya, dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak beliau masih kecil. Nah, makanya beliau dari sejak wahyu itu turun mulailah terbuka. Yang tadinya alam bawah sadar beliau itu pasrah, tunduk dengan keadaan yang ada masyarakat Mekah ketika itu, tapi ketika beliau mendapatkan wahyu itu seakan ada cahaya yang datang. Ada harapan yang akan membawa kondisi masyarakat yang tadinya sudah sangat rusak menjadi lebih baik dengan nilai-nilai wahyu itu. Nah, makanya Ramadan yang kita lalui ini salah satu kemuliaannya itu karena Al-Quran. Kalau kita puasa Senin Kamis sama saja Pak ya. Artinya kemuliaannya itu berbeda dengan kemuliaan ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan memang suasananya berbeda. Di antara ruh yang Allah hadirkan kepada kita lewat puasa ini dan amal-amal yang ada di dalamnya juga karena ada Al-Quran. Bahkan nyaris di bulan Ramadan itu yang tidak pernah baca Quran juga akan berusaha menghadirkan Al-Quran di setiap waktu. Minimal dia ada target. Ya, kalau tidak khatam 1 kali dalam 1 bulan, ya mungkin lebih 2 kali, 3 kali misalnya. Atau mungkin ya minimal dia akan ikut untuk menghiasi hari-harinya itu dengan membaca Al-Quran, begitu. Nah, Bapak sekalian, kemuliaan inilah yang ingin kita hadirkan. Makanya kalau kita membaca Pak ya, bagaimana salafus saleh itu mempersiapkan diri menyambut Ramadan itu, mereka itu bukan hanya sekedar mempersiapkan diri karena dengan
datangnya Ramadan itu akan mendapatkan banyak bonus pahala misalnya, tidak, tetapi ada ruh yang mereka itu ingin hadirkan di setiap hari-hari Ramadan yang mereka lalui itu, yaitu ruh Al-Quran itu. Karena Al-Quran yang dihadirkan oleh Allah kepada kita di dalam kehidupan itu bukan hanya sekedar sebagai bacaan saja, tetapi dia adalah hudan, dia adalah petunjuk, dia adalah bayinat, penjelasan. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu adalah hijab, pembeda, pemisah antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang tidak baik. Begitu. Nah, maka salah satu syarat kita mendapatkan kemuliaan Ramadan itu adalah dengan kita menghadirkan Ramadan itu di setiap hari-hari yang kita lalui. Nah, Bapak sekalian, jadi Al-Quran ini dia tidak akan pernah bisa berubah. Dari sejak pertama kali diturunkan oleh Allah sampai hari ini, Al-Quran itu tetap sama. Tidak akan pernah ada perubahannya. Karena ini adalah salah satu kemukjizatan daripada Al-Quran itu sendiri. Dia tidak akan berubah, hurufnya tidak berubah, tulisan kalimatnya tidak akan berubah, ayat-ayatnya juga akan tetap sama, juznya juga akan tetap sama 30 juz. Karena Allah Subhanahu wa taala hadir, ikut menjaga kemukjizatan daripada Al-Quran itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Dijaga oleh Al-Quran. Dan penjagaan Allah terhadap Al-Quran itu lewat lisan-lisan orang-orang yang ikhlas. Ikhlas mereka membacanya, ikhlas mereka mempelajarinya, ikhlas mereka mengamalkannya. Ikhlas mereka di dalam menjaga hukum-hukum dan hak-hak yang ada di dalam Al-Quran tersebut, termasuk kaidah tajwidnya, termasuk juga makharijul hurufnya. Nah, itu adalah di antara cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran ini agar supaya Al-Quran itu tetap terjaga kemurniannya. Tidak ada orang yang bisa menandingi kemukjizatan daripada Al-Quran itu, baik dari segi bahasanya, dari segi balaghahnya, keindahan bahasanya, atau dari segi keindahan maknanya. Al-Quran itu sangat lengkap. Tidak ada kitab yang bisa menandingi Al-Quran itu dari sejak zaman dulu sampai dengan zaman kita sekarang ini. Bagaimanapun mutakhirnya ilmu pengetahuan dan cerdasnya manusia dalam melakukan inovasi sains dan teknologi untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran itu tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Orang Arab dulu, mereka itu adalah orang-orang yang ahli di bidang syair, di bidang sastra. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menantang mereka. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira, kata Allah. Coba kalian katakan kepada bangsa jin dan manusia, buatlah yang seumpama dengan Al-Qur'an. Kata Allah, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Tidak akan pernah bisa. Walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya itu saling bantu membantu, tidak pernah bisa. Itu baru dari segi bahasanya saja. Belum kalau kita berbicara tentang makna, keindahan makna daripada Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran itu dengan bahasa yang sangat indah Allah katakan, "Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kata Allah, kalau saja tujuh lautan itu, lau kanal bahru midadan, kalau semua lautan yang ada di muka bumi ini menjadi tinta,
li kalimati rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanmu, la nafidal bahru, maka semua air laut yang ada di muka bumi ini akan habis semuanya, akan kering. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat-kalimat Tuhanmu itu habis tertulis. Makanya kalau hari ini banyak orang mendapatkan inspirasi ilmu pengetahuan dari ayat-ayat Al-Quran, itu merupakan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu dia tidak akan pernah berubah ayatnya, berubah kalimatnya, berubah maknanya. Syamil. Al-Quran itu adalah lengkap, sempurna. Jadi sehingga siapapun yang ingin mempelajari Al-Quran, Al-Quran itu tidak akan pernah berhenti pada satu titik. Tetapi semakin orang mempelajari Al-Quran, maka dia akan semakin mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Makanya ada satu kalimat ya di dalam kitab At-Tibyan ya. Kitab At-Tibyan itu ditulis oleh Imam Nawawi. Jadi beliau mengatakan bahwa orang yang mempelajari Al-Quran itu Allah akan muliakan mereka dengan ilmu. Dengan ilmu, dia mempelajari Al-Quran. Dengan dia mempelajari Al-Quran itu dia akan mendapatkan ilmu yang tidak dia pelajari di tempat. Misalnya gambarannya seperti misalnya di ayat Al-Quran itu dia pelajari secara fokus bagaimana keistiqomahan misalnya. Kalau kita istiqomah mungkin kalau dalam bahasa kita itu apa Pak? Konsisten mungkin ya. Konsisten, orang yang terus menerus begitu. Tidak berubah. Konsisten artinya istiqomah. Dia akan tetap konsisten dalam apa yang dia lakukan, misalnya istiqomah. Nah, ketika dia mempelajari satu saja tentang istiqomah itu, maka mungkin beribu-ribu kalimat yang akan Allah hadirkan kepada dia untuk menyempurnakan satu kalimat tadi, kata istiqomah itu saja. Nah, begitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang belajar Al-Qur'an itu. Bahkan satu hadis Nabi SAW mengatakan bahwa siapa yang belajar Al-Qur'an dengan fokus dan sungguh-sungguh, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diminta oleh orang lain. Dia tidak minta, tetapi apa yang diminta oleh orang lain itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Itu karena kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada mereka lewat Al-Qur'an itu. Nah, Bapak sekalian, kemuliaan Ramadan itu ada di dalam Al-Qur'an itu. Makanya siapa saja yang menghadirkan Al-Quran di dalam dirinya, di dalam kehidupannya, maka dia akan menjadi yang terbaik. Umat ini menjadi umat yang terbaik karena Al-Quran. Ramadan, bulan ini menjadi bulan yang terbaik karena Al-Quran. Dan pribadi-pribadi terbaik itu adalah ketika dia bisa menghiasi dirinya itu dengan Al-Quran. Makanya kata Nabi di dalam hadisnya itu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Artinya statusnya sama, antara yang belajar itu menjadi orang yang terbaik, yang mengajarkan Al-Qur'an juga menjadi yang terbaik. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang lancar membaca Al-Quran, maka dia akan bersama malaikat-malaikat yang baik. Jadi orang yang lancar membaca Al-Quran, dia akan selalu bersama para malaikat-malaikat yang baik. Sedangkan orang yang terbata-bata
belum lancar membaca Al-Quran, kata Nabi, dia dapat 2 pahala. 1 pahala belajar, dan kedua pahala membaca. Itu jadi orang yang belajar Al-Quran itu tidak akan pernah merugi. Tidak pernah merugi. Baik di dunia ini ataupun di akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tugas kita di bulan Ramadan ini adalah mengintensifkan kembali, meningkatkan intensitas kita kembali bersama Al-Quran itu. Karena di bulan Ramadan ini suasana itu sangat mendukung kita untuk belajar Al-Quran. Membuat target-target tilawah misalnya, membuat target-target tadabbur misalnya. 1-2 ayat misalnya kita baca terjemahannya, kemudian kita tadabburi apa makna-makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Rasulullah itu pernah tadabbur 1 ayat dari habis maghrib, dari malam sampai subuh, memikirkan, mentadaburi 1 ayat. Ayat yang bunyinya itu, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu, wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, fa innaka antal azizul hakim. Engkau sesungguhnya, kalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ayat ini ditadaburi oleh Nabi SAW dari malam sampai subuh. 1 ayat itu saja dibaca berulang-ulang sampai Nabi SAW dikisahkannya itu meneteskan air mata karena mentadaburi ayat tersebut. Makanya istilah tadabbur itu memang sudah dikenal dari zaman dulu untuk memahami lebih dalam kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu, berapa menit lagi Pak Haji? Masya Allah ya, luar biasa ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol, barangkali ya Bapak-bapak nanti ada yang ingin disampaikan ya, kita diskusi, dialog ya, sambil kita memperdalam kembali tentang bagaimana sebetulnya kita menghadirkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala nuzulkan itu adalah awal daripada perubahan paradigma masyarakat Quraisy, masyarakat Mekah ketika itu, jahiliyah. Ya. Masyarakat jahiliyah yang tadinya mereka itu adalah orang-orang yang sangat fanatik terhadap ajaran mereka, ya, terhadap warisan agama mereka. Bahkan terhadap Nabi ketika itu, mereka itu adalah orang yang sangat peduli terhadap Nabi. Tapi ketika Nabi mendapat wahyu, maka sejak itu mulai terjadi rasa ketersinggungan di antara mereka, orang-orang kafir Quraisy itu. Ya. Sehingga Nabi yang tadinya mereka sebut sebagai Al-Amin, Nabi mereka sebut orang yang jujur, ya, tiba-tiba berubah sebutannya jadi tukang sihir, jadi orang gila, dan berbagai macam sebutan-sebutan lainnya. Dulu orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang jahiliyah umumnya, mereka itu adalah orang yang sangat menghargai Nabi. Ya. Tidak pernah mereka itu menghina Nabi, ya. Apalagi memukul atau menganiaya Nabi secara fisik. Karena Nabi itu mereka kenal dari sejak Nabi itu lahir, mereka sudah mengenal Nabi itu sebagai orang yang baik. Tapi setelah Nabi mendapatkan wahyu, nah mulai terjadi perubahan sikap dari orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Makanya banyak kita dengar di dalam sejarah itu bagaimana ketika Nabi sedang sholat dilempari dengan kotoran. Kemudian pernah ketika Nabi sedang sholat juga, tiba-tiba surban yang dipakai oleh Nabi itu diikatkan oleh orang kafir di leher Nabi. Nah, itu cara mereka menganiaya Nabi SAW dan itu semua terjadi setelah wahyu itu turun.
sebelum wahyu turun Nabi termasuk orang yang sangat disegani oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Nah, sangat disegani. Nah, maka kalau bahasa sekarang itu eskalasi politik masyarakat jahiliyah ketika itu mulai terganggu oleh karena wahyu pertama yang turun itu. Ya. Sehingga mulai terjadi ya intimidasi kepada Nabi. Ya. Dan bahkan Nabi pernah diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Karena apa Nabi diboikot itu? Ya. Karena ajaran yang dibawa Nabi itu berbeda dengan ajaran yang mereka dapatkan dari kakek nenek mereka dulu. Sehingga itulah yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy itu tersinggung. Sehingga Nabi kemudian mereka sebut sebagai tukang sihir, mereka sebut sebagai orang gila, ya, dan sebutan lainnya. Begitu. Nah, puncak daripada ketersinggungan orang-orang kafir Quraisy ketika itu adalah ketika masuk Islamnya Umar. Ya. Karena ada 2 orang yang didoakan oleh Nabi. 2 orang yang didoakan Nabi untuk masuk Islam itu. Yang pertama itu Abu Jahal. Abu Jahal itu karena Abu Jahal mah orang yang terpandang dan orang yang cukup cerdas, ya, orang cerdas Abu Jahal itu. Maka didoakan oleh Nabi di antara 2 orang ini, Abu Jahal atau Umar. Didoakan terus oleh Nabi supaya di antara 2 orang ini ada yang mau masuk Islam dan mendukung dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang dikabulkan itu adalah doa Nabi kepada sahabat Umar. Ketika orang-orang kafir Quraisy mendengar kabar bahwa Umar masuk Islam, itu semakin mereka berusaha untuk mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga kaum muslimin yang mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Berbagai macam cara mereka lakukan agar supaya tidak bertambah lagi orang mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad, termasuk dengan siksaan fisik. Mungkin sering kita dengar ya, bagaimana wanita pertama yang syahid itu, yang namanya siapa? Sumayyah. Ya. Sumayyah, wanita pertama, dan matinya itu, syahidnya itu dengan cara yang tidak wajar. Dengan cara yang tidak wajar, yaitu ditusuk dari dubur sampai mulutnya. Bayangkan, pilihannya 1-2 saja, mau kembali kepada ajaran nenek moyang kita atau mau disiksa. Kalau mau kembali kepada ajaran yang dibawa oleh nenek moyangnya, maka dia akan selamat. Tapi kalau tetap dalam ajaran yang dibawa oleh Muhammad, maka dia akan disiksa. Benar, tidak berubah keyakinannya, tetap dalam keyakinan ajaran yang dibawa oleh Muhammad, sehingga disiksa. Dan dalam keadaan seperti itu juga Sumayyah tidak berubah keyakinannya sedikit pun, bahkan semakin yakin terhadap kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sahabat Bilal, termasuk juga sahabat Mus'ab bin Umair. Ya. Sahabat Mus'ab bin Umair itu termasuk dari kalangan masyarakat menengah ke atas. Mus'ab bin Umair itu terkenal dengan pemuda yang gagah, ya. Pemuda yang gagah, kemudian penampilannya itu selalu rapi, ya. Kemudian ya, pakaiannya rapi, bagus-bagus, dan minyak wanginya itu dikisahkannya seperti itu, ya. Dikisahkan seperti itu, minyak wanginya itu tercium dari jarak yang cukup jauh, karena dia termasuk orang yang kaya, Mus'ab bin Umair. Nah, sampai suatu ketika dia ketahuan masuk Islam oleh keluarganya. Akhirnya oleh keluarganya diusir
Bahkan orang tuanya tidak lagi mengakui dia sebagai anaknya. Gitu. Tapi Mus'ab bin Umair tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Tidak kemudian setelah dia masuk Islam, kemudian berbeda keyakinan dengan bapaknya dikafir-kafirkan misalnya gitu. Tidak menjaga hak-hak adaminya kepada orang tuanya, tidak. Makanya ini diantara kemuliaan daripada ajaran agama kita ini, bagaimana Allah memuliakan kita, memuliakan Islam dengan ajarannya ini, bukan hanya kepada orang yang seagama atau sekeyakinan dengan kita, tetapi dengan orang yang beda keyakinan saja, ya, tidak boleh kita untuk menghinanya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran itu, ya, misalnya di dalam surah Luqman, ya, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila orang tuamu itu memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kamu ikuti. Jangan kamu ikuti. Tapi kata Allah apa? Sangat bijaksana Allah Subhanahu wa taala, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Temani mereka itu dengan baik di dunia ini. Tidak kemudian misalnya Mus'ab ketika diusir dari rumahnya, orang tuanya tidak mengakui dia lagi sebagai anaknya, kemudian Mus'ab mengatakan kepada orang tuanya, dasar kafir, dasar ya apalah dan lain sebagainya misalnya. Enggak. Tetapi tetap berbuat baik, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, temani mereka di dunia ini dengan baik, tentu dalam perkara-perkara muamalah. Kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik dalam perkara muamalah, tapi dalam perkara ibadah tentu dengan keyakinan masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Al-Qur'an inilah yang akan kemudian memisahkan antara al-haq dan al-batil, antara peradaban yang sesat dengan peradaban yang selamat, itu dengan Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an. Kenapa hadir peradaban Islam di tengah dua peradaban besar misalnya yang menguasai dunia ketika itu, Romawi dan Persia itu? Kalau saja dua peradaban tadi, ya, Romawi dan Persia itu adalah peradaban yang baik-baik saja, yang senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, rasanya Islam ya sudah cukup saja dengan ajaran yang lama itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan ada kehidupan yang lebih baik, ada peradaban yang lebih baik, peradaban yang lebih menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Maka Allah hadirkanlah Islam ini. Jadi Islam ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai solusi dari sekian banyak persoalan peradaban sebelumnya. Jadi kalau kita lihat misalnya pondasi-pondasi peradaban yang dibangun oleh Nabi Ibrahim misalnya, ya. Nabi Ibrahim adalah nabi yang pertama-tama, ya, meletakkan pondasi peradaban tauhid, ya. Karena di antara ajaran yang kemudian diwariskan kepada generasinya itu adalah ajaran tersebut, sehingga Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya, ya kan? Abul Anbiya itu artinya bapaknya para nabi, ya. Dari Nabi Ibrahim lah sampai kepada garis keturunan Rasulullah SAW itu adalah dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim mewariskan peradaban tauhid memang, tetapi setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, ya. Nah, mulai masuk Nabi Isa kan ada beberapa muridnya, termasuk yang sering kita dengar itu, ya. Barnabas, Lukas, Yohanes, itu adalah nama-nama daripada
murid Nabi Isa. Murid Nabi Isa. Nah, setelah meninggal murid-murid Nabi Isa inilah kemudian masuk ya, para filosof yang kemudian melakukan perubahan-perubahan terhadap ajaran-ajaran yang berlaku pada masa itu. Ya. Sehingga dari generasi Nabi Isa kepada Rasulullah SAW itu sekitar 600 tahun. 600 sampai 400 tahun itu. Jaraknya itu sudah terjadi perubahan ajaran yang sangat menyimpang. Makanya nanti dalam perjalanannya itu nanti kita bisa membaca bagaimana masyarakat Quraisy atau masyarakat jahiliyah, ya, masyarakat Mekah ketika itu mereka melakukan ritual ibadah di sekitar Ka'bah, ya, di sekitar Ka'bah dengan menyembah 300 sekian patung dan berhala yang mereka buat sendiri. Patung berhala yang mereka buat sendiri, mereka sembah sendiri. Kalau mereka sudah bosan, ya Tuhan-Tuhan mereka itu dihancurkan sendiri. Termasuk ada kisah bahwa Umar itu beliau pernah membuat Tuhan sendiri. Ya, ketika dalam perjalanan ya, lapar, Tuhannya dimakan. Ya, sedikit-sedikit diambil telinganya, dipotong tangannya. Ya, begitu. Nah, itu kan bentuk ajaran yang sudah sangat menyimpang dari ajaran tauhid yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, hadirnya Islam itu untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat terakhir, ya, ayat terakhir ketika Nabi melakukan hujjatul wada, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ketika Allah mengatakan, hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan kepada kalian nikmat-nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha Islam itu sebagai agamamu. Nah, ini sebagai pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna. Sudah sempurna. Salat yang diajarkan Nabi sudah dipraktekkan semuanya oleh para sahabat, ya. Kemudian syariat-syariat yang lainnya juga sudah dipraktekkan oleh para sahabat. Ya, makanya Madinah, ya, Madinah itu kalau kita artikan secara harfiah itu dari kata din, ya. Din itu artinya agama. Ya. Madinah itu artinya tempat dipraktekkannya agama. Makanya kalau Madinah itu dikenal dengan peradaban Madinah, yaitu peradaban di mana agama itu sudah dipraktekkan secara keseluruhan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah di Madinah. Sedangkan fase Mekah itu adalah fase Nabi membangun pondasi peradaban tadi, pondasi peradaban Madinah, peradaban Madani yang kita kenal sekarang ini. Itu pondasinya 13 tahun dibangun oleh Nabi ketika beliau di Mekah. Dan ajaran yang banyak disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Mekah itu adalah ajaran bagaimana mengenal Rabb, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya nilai-nilai wahyu pertama itu sangat ditanamkan, ya, sangat ditanamkan agar supaya masyarakat itu bagaimana dia mengenal Rabb-nya, mengenal Tuhannya. Kemudian bagaimana sifat-sifat daripada Rabb-nya itu. Sehingga nanti ketika dia sudah menyadari bahwa Rabb-nya itu dia adalah Khalik, Rabb-nya itu adalah dia pencipta, Rabb-nya itu adalah dia Al-Akram, yang maha mulia, Rabb-nya itu adalah yang alim,
yang mengajari manusia malam ya'lam, apa-apa yang tidak ketahui. Maka ketika masyarakat atau manusia itu sudah menyadari dirinya itu adalah makhluk, dirinya itu min alaq itu dari segumpal darah, bahwa manusia itu la ya'lam, tidak tahu apa-apa. Maka dari kesadaran inilah kemudian akan hadir at-taslim, ya, at-taslim, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barulah kemudian dia akan menyatakan syahadatnya kepada Allah sebagai persaksiannya bahwa tidak ada Tuhan yang pantas untuk diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hadirnya Islam itu menyempurnakan peradaban-peradaban sebelumnya, termasuk Romawi dan Persia, ya. Makanya Islam, ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama din, ya, mencari agama selain daripada Islam, falay yuqbala minhu, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Orang yang mencari din, mencari agama selain daripada Islam, mengikuti peradaban selain daripada peradaban Islam, maka dia akan tersesat, ya. Nah, makanya din ini adalah, makanya kalau kita membaca, Pak, ya, di dalam surah Al-Fatihah itu kita sering membaca siratal ihdinas siratal mustaqim. Bahkan tidak kurang dari 17 kali kita baca. Di setiap rakaat salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya. Artinya, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Nah, jalan yang lurus yang kita minta itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ya. Siapa jalan orang-orang yang telah diberi nikmat itu? Ya. Ditafsirkan oleh para ulama itu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya, mereka itulah orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka. An-nabiyyin, nah, para nabi, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang soleh. Mereka itu, jalan mereka itulah yang kita minta. Yang kita minta tidak kurang dari 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan kami jalan atau kuatkan kami untuk mengikuti jalan-jalan mereka, jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para sholihin, sehingga selamat hidupnya di dunia ini dan selamat hidupnya di akhirat. Itu dengan kita mengikuti siratal mustaqim, jalan yang lurus ini. Nah, makanya ada yang mengartikan al-mustaqim, jalan yang lurus itu adalah ad-din al-Islam, agama Islam ini. Inilah agama yang lurus, agama yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berada di atasnya, supaya kita tidak menyimpang dari ajaran agama kita ini, yaitu agama Islam ini. Ya, karena inilah agama yang akan membawa keselamatan bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Termasuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika Allah masih hadirkan iman Islam itu di dalam diri kita. Ya. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Bahkan kalau kita bandingkan bagaimana para salafus saleh dulu memaknai iman Islam di dalam kehidupan mereka, itu bukan hanya sebatas mereka bisa zikir, istighfar, ya, dan ibadah lainnya. Bahkan seluruh apa yang ada pada diri mereka itu sudah mereka taslimkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah diserahkan kepada Allah. Maka ketika mereka ruku dan sujud, mereka itu sangat dinikmati. Ketika mereka berzikir, zikir mereka itu sangat dinikmati. Bahkan nyaris mereka itu ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lagi karena untung rugi pahala, ya. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena lagi untung rugi pahala, tapi sudah
karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah puncak tertinggi daripada harapan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari keridhaan Allah. Makanya Imam Nawawi itu membagi 3 kategori orang yang beribadah itu. Ada kategori abid namanya. Kategori abid itu adalah kategori orang yang ibadah ya karena ada perintah dari Allah. Sudah, dia lakukan itu saja. Ya. Kemudian yang kedua kategori tujar. Tujar itu tukang bisnis, tukang dagang. Dia mau melakukan ibadah semata-mata karena untung. Ya. Dia ingin mendapatkan untung, dia ingin mendapatkan pahala. Ketika dia dalam keadaan susah, ketika dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terbatas, ya, kemudian dia baru bersungguh-sungguh berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dalam keadaan aman-aman saja, ya, dia malas untuk beribadah kepada Allah. Nauzubillah. Nah, kategori yang ketiga yang paling tinggi kata beliau, ya, yaitu kategori orang-orang yang beribadah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka beribadah ibtigha amradatillah, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka beribadah itu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, ya. Jadi ruku mereka ya sudah untuk keridhaan Allah saja. Sujud mereka untuk keridhaan Allah, zikir, istighfar, tilawah Al-Qur'an mereka adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli mereka itu ya dapat bonus ini dan itu, ya. Dapat pahala balasan ini dan itu, sudah, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah dekat kepada seorang hamba, maka apapun yang diminta, apapun yang diinginkan oleh hamba itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an itu Allah katakan, ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ingin mendapatkan cinta Allah, kata Nabi, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena gimana Pak Haji? Masih ada waktu? 5 menit lagi, alhamdulillah, ya. Baik Pak Haji, ya. 5 menit lagi, ya. Bapak sekalian, jadi momentum kita di bulan Ramadan itu menghadirkan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang hadir menjadi solusi. Ya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang hadir menjadi solusi di tengah masyarakat. Ya. Nah, makanya target tertinggi daripada puasa yang kita lakukan itu adalah hadirnya orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang memiliki peradaban yang tinggi itu. Ya. Makanya kalau kita membaca bagaimana hadirnya peradaban Madinah itu diisi oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka diberikan jabatan, mereka diberikan mereka diberikan harta, ya. Harta di tangan orang yang bertakwa akan menjadi maslahat, ya. Jabatan di tangan orang-orang yang bertakwa akan menjadi maslahat, ya. Dan dunia seisinya ini kalau diatur, dikelola oleh orang-orang yang bertakwa, maka pasti akan menghadirkan kemaslahatan, ya. Nah, makanya kalau orang-orang dulu mengartikan Ramadan itu bukan hanya sekedar mereka nanti bisa berbuka puasa, mereka nanti akan bisa bangun sahur bersama anak dan keluarga, tapi mereka mengartikan puasa lebih daripada itu. Bagaimana menghadirkan orang yang bertakwa. Kadang kita akan mendengar kalimat takwa itu takut Pak Haji, ya. Kalau dianggap bertakwa itu adalah mereka yang pakai peci gitu kan. Pakai peci, pakai jubah, bawa tasbih kemana-mana. Itu orang bertakwa. Sehingga orang yang bisnis, misalnya tukang bisnis yang baik, yang jujur, yang amanah, dikatakan itu mah pembisnis biasa. Padahal bisa jadi yang pakai peci dengan yang tukang bisnis itu, mungkin yang tukang bisnis itu dia bisa jadi lebih takwa daripada orang yang pakai peci, pakai surban, bawa tasbih kemana-mana, ya kan? Sama seperti orang yang diberikan harta, orang yang diberikan jabatan misalnya, ya. Kalau jabatan itu di tangan orang yang bertakwa, maka jabatan itu akan menjadi banyak maslahat, ya. Ya begitulah dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan
di Ramadan ini bisa hadir orang-orang yang bertakwa itu, sehingga apa yang kita cita-citakan sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan hadir kembali. Negara yang baik dan negara yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti negeri Saba, ya. Negeri Saba itu dulunya adalah negeri yang makmur, ya, negeri yang subur, segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik-baik, ya, itu bisa tumbuh dan menghasilkan buah yang menyenangkan bagi masyarakat ketika itu. Tetapi karena kekufuran mereka, akhirnya Allah jebol bendungan yang menjadi satu-satunya sumber perairan mereka, namanya itu bendungan Al-Ma'rid, ya, di negeri Sabah itu. Akhirnya bendungannya jebol, semua kebun-kebun masyarakat warga yang ada jadi hilang semua, rusak semua. Sehingga Allah ganti tadinya tumbuh-tumbuhan yang baik yang menghasilkan buah yang enak, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sidr, dengan buah-buah yang rasanya itu asam, kecut, pahit dan lain sebagainya. Sehingga kemudian negeri Sabah itu menjadi negeri yang hanya menjadi cerita sejarah saja, ya. Berbeda dengan Madinah yang dihadirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi negara yang kemudian menjadi cahaya bagi kehidupan masyarakat dunia, ya, hari ini dan hari-hari yang akan datang. Begitu. Hadirin sekalian, saya kira itu mungkin sedikit, barangkali ada waktu kita bisa sharing-sharing apa kebaikan, sharing-sharing ilmu, ya, tentang apa yang tadi sudah disampaikan, atau mungkin ada materi-materi yang lain yang ingin ditambahkan pada kesempatan ini, dipersilahkan. Mungkin kita ada waktu berapa menit, Pak Haji? 3 menit, ya. Baik, 3 menit, ya. Barangkali ada yang mau menambahkan, silahkan. Atau ada yang mau memperjelas, ya, dari apa yang tadi sudah kita sampaikan, barangkali ada yang kurang jelas, ya. Nah, maka silahkan, ya. Ya, monggo. Maksud dari kalimat Ya, baik. Ada hadis Nabi yang, ya, mengatakan bahwa Al-Quran ini akan mengangkat satu kaum dan akan merendahkan satu kaum. Jadi yang akan terangkat dengan kitab ini adalah yang mengikutinya, yang mengikuti Al-Quran itu, ya, tunduk dengan segala perintah, tunduk dengan segala aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lewat Al-Quran itu. Dan Allah merendahkan satu kaum, yaitu adalah kaum yang tidak mau mengikuti ajaran, tidak mau mengikuti perintah yang ada di dalam Al-Quran, ya. Makanya dalam hadis juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa nanti manzil kita, tempat kita itu adalah sesuai dengan ayat terakhir yang kita baca, ya, sesuai dengan ayat yang kita baca. Semakin tinggi, ya, semakin tinggi derajat ayat yang kita baca, maka akan semakin tinggi kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, bahwa Al-Quran akan memuliakan kita dengan mengikutinya, ya. Al-Quran akan menghinakan kita kalau kita menjauhinya, ya. Nah, banyak analis yang mengatakan bahwa kenapa umat Islam sekarang itu mundur, karena jauh dari agamanya, jauh dari kitabnya. Kalau umat-umat lain itu mundur karena mereka jauh dari kitabnya, ya. Kalau umat-umat itu jauh, mereka karena meninggalkan kitabnya. Tapi kalau kita meninggalkan kitab kita, maka kita akan menjadi jauh dan tertinggal. Wallahu alam, saya kira itu, Kang, ya. Ya, ada lagi? Nggak ada, Pak Ji, kayaknya, Pak Ji.
Cukup aja ya. Baik, saya kira itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.